Belakangan ini, dunia bisnis diguncang dengan berbagai kasus utang pinjaman fintech yang bernilai miliaran rupiah. Yang terbaru, kasus Kebab Baba Raffi yang tercatat memiliki utang 2 miliar dan menghadapi proses PKPU. Tapi, tahukah Anda, ada resiko yang lebih besar dari sekedar PKPU, yaitu sanksi pidana. Kita bahas satu persatu. Apa itu PKPU dan kenapa bisa sangat beresiko? PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran hutang adalah proses hukum yang memungkinkan debitur untuk menunda pelunasan utang sambil menyusun rencana perdamaian dengan kreditur. Maksudnya apa? Debitur diberikan jangka waktu tertentu melalui pengadilan untuk tidak membayar hutang sampai bisnis pulih kembali. Bagus bukan? Lalu kenapa Kebab Baba Raffi ingin meminta pencabutan PKPU itu? Lalu apa dampaknya? Dampak bahayanya bagi perusahaan. Ternyata di balik harapan itu tersembunyi potensi ancaman yang serius. Lalu apa ancaman-ancamannya? Yang pertama, ancaman PKPU memberikan pembatasan kewenangan debitur dalam pengelolaan aset. Yang kedua, penunjukan kurator yang nantinya akan mengawasi seluruh harta perusahaan. Sistem akuntansinya, rugi labarannya, neracanya, semua akan diawasi oleh kurator. Kemudian yang nomor tiga, resiko pailit jika rencana perdamaian gagal. Potensi selanjutnya yaitu potensi penghentian operasional atau penyitaan aset hingga PHK massal. Dan tentu saja image kita, nama kita akan menjadi buruk. Dan tentu saja masih banyak lagi resiko-resiko ketika terjadi PKPU. Resiko-resiko di atas jika dialami oleh perusahaan dan menggunakan PKPU sebagai jalan keluar, cash flow perusahaan akan selalu diawasi. Tak heran jika beberapa perusahaan berjuang keras agar status PKPU segera dicabut. Lalu bagaimana utang pinjol bisa berujung pidana? Sebenarnya ya, utang vintage atau utang pinjol berujung pidana tidak ada hubungannya dengan PKPU. Tapi ini sangat berbahaya. Kalau dalam kasus Baba Raffi ketika ada PKPU kemudian PKPU-nya karena utang pinjol, utang vintage, ini yang akan kita bahas. Dalam beberapa kasus kami pernah menangani kasus di mana utang vintage itu memiliki agunan dalam bentuk cek kosong. Ini bikin gemeter karena cek kosong itu sangat-sangat berbahaya. Kita harus ketahui pinjaman vintage seringkali tidak memiliki jaminan. Karena itu beberapa kreditur dalam tanda kutip oknum bermain nakal, mencoba menyiasati situasi dengan meminta cek kosong sebagai jaminan. Masalahnya, cek kosong yang tidak ada dananya bisa menjerat debitur ke dalam kasus pidana. Menurut pasal 378 KUHP, perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai penipuan dengan konsekuensi hukuman berikut. Pidana, penerbitan cek kosong yang tahu dana tidak cukup bisa dijerat hukum. Perdata, penerimaan cek kosong dapat menuntut ganti rugi atas uang prestasi. Dampaknya bisa fatal, nama baik tercemar, usaha terancam, dan proses hukum tak bisa dihindari. Inilah yang menjadi ancaman kreditur kepada debitur untuk membayar utangnya. Jika debitur tidak membayar utangnya, maka mereka bisa melaporkan Anda ke kepolisian dengan ancaman penipuan melalui cek kosong tadi. Kabar baiknya, semua ini bisa diselesaikan secara legal dan aman tanpa PKPU atau drama cek kosong. Kami telah menangani puluhan kasus klien dengan utang 3 miliar sampai 70 miliar di fintech tanpa perlu proses pengadilan atau pailit. Semua strategi ini akan dibahas tuntas dalam event The Basic Elements dan
platform bisnis tanpa riba. Di sana, Anda akan tahu bahwa utang pinjol atau vintage mudah sekali untuk diselesaikan dan bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Ingat, kreditor itu ingin permasalahan utang kita segera cepat selesai, tidak berlama-lama, apalagi melewati proses hukum. Maka dari itu, kita bantu mempercepat pelunasan utang dengan cara yang legal, nyaman, dan mudah. Jangan biarkan utang menjerat langkah bisnis Anda. Daftar sekarang di event The Basic Element dan platform bisnis tanpa riba. Dan pelajari cara menyelesaikan utang dengan legal, nyaman, dan tuntas tanpa PKPU atau sanksi pidana.